Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya ketemu lagi nih sama pasien ini teman-teman ya, pasien dengan luka di kaki ya teman-teman. Nah, jadi buat yang teman-teman yang belum tahu ya, pasien ini itu pasien diabetes awalnya ya, terus gulanya sih alhamdulillah sekarang sudah stabil. Waktu itu sempat sampai 500 ya teman-teman gulanya. Terus ngalamin operasi diberi deman ya, terus akhirnya beliau dianjurkan mencuci lukanya hanya menggunakan metronidazole, udah gitu, ganti balutan setiap hari ya, kalau nggak salah pas sehari 2 kali gitu kan. Nah, akhirnya keluarganya nih ketemu gua lewat sosial media, terus nyari alamat gue, dan suaminya ini datang ke rumah gue teman-teman ya. Akhirnya ya udah gue jelasin tentang masalah luka dari A sampai Z ya, terus beliau mau ngerawat luka ikutin metode gue, karena jujur aja teman-teman ya, sekarang di fasilitas kesehatan itu cara merawat luka masih banyak banget yang menggunakan metode konvensional ya. Ada juga memang yang sudah menggunakan modern dressing teman-teman ya, tapi memang masih sedikit ya, walaupun ada masih sedikit fasilitas kesehatan yang menggunakan metode modern dressing. Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ini tuh lukanya bagus banget teman-teman ya, itu yang pink itu yang gue pegang mata kaki itu udah nutup jadi kulit ya, itu epitelnya cuman mungkin masih belum kuat ya teman-teman, karena perlu waktu. Jadi luka basahnya itu ya teman-teman hanya di bagian belakang aja. Nah, tuh yang gue pegang ya, ini belum bersih banget jadi belum kelihatan ya teman-teman ya. Itu tinggal nggak nyampe 1 cm lagi kayaknya ya masalah lukanya, seperti itu. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek ya, bisa WA ke gua, insya Allah gua bisa visit langsung ke rumah teman-teman ya. Nanti nomor WA-nya gue cantumin di kolom deskripsi atau kolom komentar. Cuman kalau belum gue cantolin, teman-teman scroll aja ke video-video yang paling bawah. Biasanya di situ udah gue cantolin nomor WA serta ini teman-teman nomor WA, dan di kolom deskripsi dan di kolom komentar ya. Nanti teman-teman tinggal WA aja. Buat yang di luar daerah bisa konsultasi online ya teman-teman. Konsultasi online berbayar seikhlasnya. Kalau teman-teman ada keterbatasan masalah ekonomi, konsultasi online tidak perlu bayar. Insya Allah gue akan bantu ya teman-teman sampai lukanya sampai sembuh ya. Dengan catatan kalau konsultasi online itu teman-teman harus wajib ceritain dulu awal munculnya lukanya udah diapain aja, apa udah dioperasi, apa udah ada pemeriksaan apa dari dokter. Jadi harus diceritain dengan lengkap supaya gue juga nggak bingung dan nggak banyak tanya. Terus juga wajib kirimin foto dan video lukanya teman-teman ya, video luka dari dekatnya seperti apa. Karena kenapa harus foto dan video? Karena jika hanya foto itu sangat berbeda sekali dengan video. Bahkan video pun kadang berbeda sekali dengan kalau kita ngelihat langsung lukanya. Intinya supaya tidak terjadi mispersepsi sih teman-teman, seperti itu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, itu granulasi tuh yang merah-merah ya bagus banget ya, cuman masih ada putih-putih sedikit ya, itu nggak bisa gue tarik karena legok ke dalam gitu teman-teman. Gue usahain gunting juga nggak bisa, jadi ya udah gue biarinin aja teman-teman. Nah, ibu ini teman-teman kunci kesuksesan dalam perawatan luka diabetes yang terutama itu sebenarnya ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, kemauan pasien untuk sembuh. Kedua, support keluarga. Yang ketiga, perawat yang kompeten. Yang keempat, nutrisi yang baik. Terus juga yang kelima, ada 5 ya berarti ya. Ada banyak sih teman-teman. Intinya setiap gua isi suara tuh kadang ada 3, gua ngomongnya ada 4, ada 5 ya. Intinya itu juga teman-teman. Ya, kenapa harus pasiennya harus semangat ya? Karena kalau pasiennya nggak semangat, ada juga soalnya pasiennya tuh giliran udah enak badannya dia makannya sembarangan. Ini susah teman-teman ya. Kemauan pasien untuk sembuh itu yang paling penting. Ya, kalau pasiennya niat mau sembuh, dia pasti akan jaga pola makan dan disiplin. Ya, kemudian keluarga yang support ya. Keluarga yang support ini dalam artian
bisa memenuhi kebutuhan si pasien, misalnya salep, obat-obatan dan lain-lain. Ya, kontrol ke dokter penyakit dalam misalnya kalau udah jadwalnya kontrol. Yang ketiga adalah perawat yang kompeten. Ya, perawat yang kompeten teman-teman itu juga sangat penting ya. Kenapa? Karena memang perawat juga ada banyak macamnya, kayak dokter spesialis, ada perawat kamar operasi, ada perawat IGD, ada perawat ICU, ada perawat ICCU, ada perawat luka, ada perawat kolostomi. Ya, pokoknya banyak teman-teman gitu. Nah, terus juga penyakit yang diderita si pasien ya, salah satunya misalnya kalau memang kasusnya diabetes, ya berarti gulanya harus terkontrol. Percuma teman-teman ya, teman-teman ngerawat luka dengan cara yang baik, keluarga support, terus nutrisi bagus, tapi gulanya nggak terkontrol. Ya, gula nggak terkontrol itu maksudnya adalah gulanya tuh misalnya selalu di atas 200. Ya, jadi bukannya maksudnya teman-teman kontrol ke poli penyakit dalam, tapi teman-teman harus punya alat cek gulanya biar bisa ngecek setiap saat. Dari situ teman-teman akan tahu perkembangan lukanya baik atau buruk. Jadi intinya seperti itu. Makanya pasien-pasien gua yang diabetes itu wajib banget punya alat cek gula darah. Ya, jangan sampai enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngecek ke klinik ya mahal. Mau ngapain ngecek ke klinik? Mendingan kita ngecek sendiri. Udah saatnya kita peduli dengan kesehatan kita. Ya, jadi beli aja alat cek yang murah. Biasanya gue pakainya alat ceknya yang murah-murah aja, yang kayak GCU tuh yang bisa tiga pengecekan ya, yang kayak kolesterol, asam urat, gula. Itu kan penting ya teman-teman ya. Syukur-syukur teman-teman bisa beli tensi ya teman-teman ya. Banyak juga soalnya orang yang masih kurang peduli dengan kesehatan. Nah, jangan sampai kita sakit baru peduli dengan kesehatan. Ya, dalam merawat luka seperti ini teman-teman, intinya yang teman-teman harus ingat adalah 3M. Mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat. Pada pasien ini dari awal sampai akhir, ini gue full menggunakan produk gue murni ya, Hydra Zinc. Waktu itu sempat gue campur Star AG karena ada kebutuhan tertentu ya. Jadi lukanya waktu itu pas gue kaji agak berubah sedikit ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman wajib banget mengkaji luka setiap ganti balutan. Ya, ini gue sedang sinar infrared dan kasih ozon teman-teman. Ya, terapi tersebut hanya adalah terapi tambahan ya. Ozon ya difungsikan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada luka yang tidak terjangkau oleh sabun. Terus juga infrared fungsinya untuk memperlancarkan sirkulasi darah ya teman-teman. Baca aja di jurnal-jurnal ada. Nah, ini salep yang gue pakai full ya teman-teman ya. Jadi salep ini nggak gue jual bebas, hanya orang-orang yang memang sudah gue lihat lukanya yang bisa menggunakan. Ya, karena memang salep ini gue gunakan untuk pribadi gue sendiri ya teman-teman. Jadi untuk pasien tertentu tidak ada di pasaran. Ya, kalau teman-teman mau beli yang ada di pasaran, teman-teman bisa beli yang bermerek seperti Metcovazin, Epitel Cream, terus salep apa lagi, ada Burnazin, ada apa lagi ya? Ada banyak teman-teman salep gitu. Nah, kalau seperti ini tuh gue ganti balutannya udah per 5 hari ya teman-teman ya. Jadi ini gue gantinya 5 hari sekali. Kebetulan di sini ada foam dressing, jadi di sini lukanya gue pakein foam dressing teman-teman. Jadi nggak murni kasa. Habis itu gue tutup lagi pakai kasa ya teman-teman ya, supaya lebih safety. Habis itu gue tutup pakai kasa gulung. Ya bang, kenapa nggak foam dressing full terus di plester? Ya ini tergantung tergantung aktivitas sehari-hari klien ya teman-teman ya. Kalau pasiennya sehari-hari sering jalan-jalan terus kita pakai plester, apalagi ini adanya di kaki, takutnya plesternya itu teman-teman suka ngelupas ya. Ini kan ada di telapak kaki juga tuh teman-teman. Jadi di sini gua pakai perban gulung seperti itu ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek, boleh hubungin gue lewat WA ya. Nanti nomor WA-nya ada di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar. Kalau belum gue taruhin, teman-teman scroll aja ke video yang paling bawah-bawah. Biasanya di situ udah ada nomor WA gue. Buat yang di luar daerah bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman keterbatasan ekonomi nggak usah bayar sama sekali. Insya Allah gue ikhlas buat ngebantu teman-teman. Yang penting ceritain awal mulanya itu luka, sama kirimin foto dan video lukanya. Karena tanpa foto dan video gue juga nggak akan ngerti yang teman-teman ceritakan lukanya seperti apa dan cara merawatnya seperti apa. Karena kadang dari gambar atau nggak dari video, ketika kita ketemu langsung tuh pasti berbeda lukanya. Sekian videonya dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat terus buat kita semua. Semangat yang buat sakit, semoga cepat sembuh. Semangat yang buat sedang merawat luka, semoga
diberi kemudahan dalam merawatnya dan kesabaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.